sistem pagar ya. Lahan sempit insya Allah menghasilkan buah yang lebat, yang banyak ya. Ini sistem pagar, kami menanam jarak tanam 1 kali 2,5 meter ya. Kelebihan dari sistem pagar itu apabila kita memiliki lahan yang sempit, maka akan memuat banyak tanaman kopi. Seperti halnya lahan ini sebetulnya jikalau memakai sistem konvensional itu sangat sedikit, karena ukuran lahannya sempit sekali, hanya 10 kali 12 meter saja. Nah, di sini memakai sistem pagar itu memuat sekitar 160 batang kopi. Tapi jikalau memakai sistem konvensional itu tidak sampai, bahkan memakai sistem pagar 3 kali lipat dengan sistem konvensional. Kelebihan sistem pagar ya, itu akan full memenuhi lahan yang kita miliki ya. Perawatannya mudah ya, hasilnya maksimal ya. Maka kami berinisiatif untuk memelihara pada satu kebun ini untuk memakai sistem pagar. Cuman di sini masih menggunakan uji coba, karena ini semuanya menggunakan bibit lokal. Dan juga kami melakukan uji coba semuanya menggunakan bibit cabutan. Nantinya yang bagus akan kita tetap pertahankan, dan yang kurang bagus tetap akan kita sambung dengan bibit yang lebih bagus. Karena di daerah kami petani kopi itu masih sangat minim sekali, apalagi pengetahuan tentang perkopian. Ini sistem pagar di daerah kami kemungkinan baru diterapkan itu di kebun ini, yang lainnya belum pernah ada, bahkan belum ditemukan ya. Dan ini merupakan pendongkrak pertama kami sebagai petani muda berinisiatif agar teman-teman atau sedulur-sedulur semuanya bisa meniru menanam kopi dengan menggunakan sistem pagar, karena hasilnya yang sangat menjanjikan, perawatannya yang mudah ya, mulai dari pemupukan, pembersihan gulma, pemangkasan, pemanenan, itu lebih mudah daripada dengan menggunakan sistem konvensional. Sistem pagar itu pemangkasannya hanya menggunakan perantingan, hanya ranting saja, sogolan dan ranting, dan tidak begitu sulit untuk memangkas tanaman kopi dengan menggunakan sistem pagar. Nah, ini salah satunya tanaman kopi sistem pagar kami buat lancuran. Yang dulunya itu terlalu tinggi ya, maka dirundukkan saja, dan hasilnya perundukan ini sangat gini, 1, 2, 3, 4 ini ya. Dan nantinya yang akan dipilih kopi sistem pagar ini ditemukan di negara Brazil.
sehingga para petani di seluruh dunia berinisiatif untuk meniru tanaman kopi yang ada di Brazil. Seperti halnya ini, lahan sempit agar bisa menghasilkan panen yang maksimal ya. Tapi ini masih butuh perawatan ekstra karena masih mengalami masa vegetatif untuk selalu diperhatikan dan diamati sebagai penelitian dari kami utamanya. Tanaman kopi sistem pagar itu kami juga melakukan penyambungan dari bibit tertentu ya di daerah yang ketinggiannya itu tinggi, yaitu 600 mdpl, sedangkan di sini berada di 300 mdpl. Ini saya sambungkan juga dari bibit lokal di sana. Kok di sana kelihatannya bagus lokalan. Coba saya terapkan di sini. Dan ini menggunakan batang Liberica, bukan Robusta ini, Liberica. Nah, sambung dengan menggunakan Robusta dari bibit satu kebun yang datarannya mdpl 600 ya. Ini kebun sangat baru, masih baru sekali ya. Coba lihat itu sistem pagar. Dan penanamannya dulu itu tidak sama. Ada yang usianya 1 tahun, ada usianya 8 bulan ya, ada yang usianya 6 bulan. Itu tidak sama. Sebab ada yang sudah masuki masa kehamilan pada bulan kemarin ya. Maka kami inisiatif untuk melakukan potong pucuk dan perundukan agar di tahun kemudian akan berbunga serentak atau memasuki musim panen yang serentak. Ini kopi sistem pagar ya. Di sini nantinya di antara jarak tanaman kopi yang 2,5 ini, di sini akan menjadi tempat ataupun tempatnya petani untuk merawat kopi. Akan menjadi gang ataupun jalan petani untuk merawat kopi sistem pagar. Coba kita hitung, jikalau kita memelihara tunas 1 ataupun 2 sajalah kali 160 batang kopi di lahan 10 kali 12, maka sudah maksimal sekali. Jikalau memakai konvensional, itu paling kita menanam sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 5, 7 kali 5, atau ya sekitar 35 batang kopi atau 40 batang kopi. Maka memakai sistem konvensional hanya memuat sekitar 40 batang kopi. Sistem pagar memuat 160 batang kopi. Hasilnya pun lebih maksimal daripada sistem konvensional ya.